Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi memastikan tidak akan ada deadlock atau kebuntuan terhadap putusan hasil Pilpres 2024. Pengambilan keputusan diprioritaskan melalui musyawarah untuk mufakat. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjamin tidak ada deadlock dalam putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Hingga pengumuman pada 22 April mendatang, Hakim Konstitusi terus melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH terkait pengambilan keputusan. Keputusan akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara berjenjang. Jika mufakat tidak tercapai, akan dilakukan voting terhadap 8 hakim konstitusi. Namun bila suara imbang 4-4, maka ketua sidang pleno yakni Suhartoyo yang menentukan. Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang MK sehingga dipastikan tidak ada deadlock atau kebuntuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pengadilan. Ya, keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. 8 hakim konstitusi ada 2 pendapat yang berbeda misalnya kan. Ini contoh ya. 4-4. Lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat 8 pasal 45 Undang-Undang MK itu di mana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, ini contoh ya. Kalau di sini berarti ini yang menjadi putusan. Sementara Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistiyowati Irianto menanggapi putusan MK akan menjadi ujian bagi negara Indonesia. Karena mengingat kasus ini menguji pilar-pilar negara hukum yang dimiliki Indonesia mulai dari demokrasi, HAM, dan mekanisme kontrol untuk mengontrol pemisahan kekuasaan. Nah, sengketa pemilu di MK itu diselesaikan di MK, artinya kita juga sedang menguji pilar-pilar negara hukum. Pilar pertamanya itu adalah demokrasi, ya. Pilar keduanya adalah hak asasi manusia. Maka dari itu sengketa pemilu Pilpres 2024 ini bersifat sangat khusus, tidak bisa direduksi menjadi penyelesaian sengketa biasa, sehingga ada harapan agar hakim MK bisa memikirkan pertimbangan yang melampaui analisis doktrinal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.